bukan antibodi primer saja, teknik indirect secara tidak langsung yang butuh dua antibodi, yaitu antibodi primer dan antibodi sekunder. Jadi teknik indirect itu butuh dua antibodi, yaitu antibodi primer dan antibodi sekunder. Jadi perlu ditambahkan di sini bahwa pada IHC dibutuhkan antibodi primer dan antibodi sekunder. Sedangkan pada imunofluoresan yang menggunakan teknik direct hanya dibutuhkan antibodi primer saja tanpa antibodi sekunder. Jadi hanya satu macam antibodi saja, tidak perlu primer sekunder satu saja, yaitu sebagai antibodi primer ya. Sedangkan IHC butuh dua, yaitu antibodi primer dan antibodi sekunder. Antibodi tidak berwarna, oleh karena itu perlu kromogen dan nanti harus ada enzim, enzimnya mengubah substrat menjadi produk, produknya yang bereaksi dengan kromogen. Jadi agak apa namanya agak berputar-putar demikian ya. Tidak secara langsung bisa kita lihat demikian. Spesimennya pertama bisa menggunakan blok parafin ya atau sel blok, tapi bisa juga menggunakan hapusan FNA, frozen section, spesimen tin prep seperti Pavmir juga bisa juga ya. Dan perlu ditegaskan di sini bahwa blok parafin itu sebenarnya ada spesimen yang paling buruk untuk IHC ya. Yang tiga ini lebih baik. Tetapi justru blok parafin adalah spesimen yang paling banyak digunakan untuk IHC. Paling banyak mungkin ya 95% ya. Atau bahkan 99% atau 95% untuk IHC. Artinya menggunakan blok parafin. Kenapa demikian? Karena blok parafin bisa disimpan sampai 5 tahun. Sedangkan yang lain tidak bisa disimpan 5 tahun. Ya harus segera dikerjakan. Demikian ya. Contohnya frozen section kan harus segera dikerjakan. Blok parafin bisa disimpan sampai 5 tahun karena itu banyak digunakan sebagai spesimen IHC. Walaupun sebenarnya hasilnya kurang baik dibandingkan dengan spesimen yang lain. Ya, kalau mungkin ada yang kurang jelas ya atau ada yang kelewatan gitu bisa raise hand ya, angkat tangan bisa langsung bertanya, silakan. Hasil pengejalan imunohistokimia adalah warna sesuai warna kromogen. Jika kromogennya DAB, deaminobensidin, maka akan memberikan warna coklat. Jadi yang warnanya coklat ini yang positif, hanya ada positif negatif. Positif adalah warna coklat. Selain itu bisa diberikan counter stain. Counter stain ini yang memberikan warna bila negatif ya. Kalau dengan hematoksilin, ya dia akan memberikan warna ungu. Kalau counter stain dengan methyl green memberikan warna hijau. Counter stain dengan methyl blue yang memberikan warna biru ya. Jadi di sini tampak coklat dan biru. Yang coklat adalah kromogennya, itu adalah sel yang positif. Sedangkan yang biru adalah counter stain, yaitu sel yang negatif. Jadi ada warna coklat, ada warna biru. Itu adalah pemeriksaan atau pengecatan hasil dari pengecatan imunohistokimia. Komponen utama pada imunohistokimia adalah antibodi karena imunohistokimia ini adalah pengecatan dengan antibodi. Antibodi ada dua macam, yaitu bisa monoklonal, bisa poliklonal ya. Sekali lagi bisa monoklonal, bisa poliklonal. Monoklonal artinya hanya mengenali satu macam epitop, poliklonal artinya mengenali berbagai macam epitop pada antigen. Nah, tentu saja kalau poliklonal lebih sensitif ya, tidak akan kelewatan ya. Sedangkan monoklonal lebih spesifik. Walaupun sebenarnya baik monoklonal maupun poliklonal kedua-duanya adalah bersifat spesifik terhadap antigen. Tetapi kalau poliklonal ini lebih sensitif karena bisa mengenali berbagai macam epitop, sedangkan monoklonal hanya satu macam epitop. Karena itu lebih spesifik. Antibodi juga tersedia dua jenis, yaitu satu konsentrat, dua adalah RTU. Konsentrat artinya perlu diajarkan, RTU artinya ready to use, siap digunakan. Ya, jadi kalau mungkin minuman, kalau konsentrat itu perlu dikasih air ya. Dan kalau RTU, ready to use, ya tinggal langsung diminum. Demikian ya. Ditaruh di mana itu kaleng ya, kita buka langsung minum.
Kalau konsentrat ya masih perlu dicampuri air, diaduk demikian ya. Keuntungan konsentrat adalah bahwa kita bisa eh, menambahkan air sesuai keinginan kita, kan gitu ya. Tapi dalam hal ini bukan air ya, itu adalah suatu lautan dilusi ya, dilution, dilution ya, bukan air. Kalau minuman ya air tentu saja ya. Konsentrat bisa ditambahkan dilusi sesuai dengan keinginan kita, bisa kita atur. Jadi kalau minuman, contohnya minuman mau manis, kurang manis, lebih manis, bisa kita atur. Sedang kalau RTU ya tidak bisa, ya tentu saja ya apa adanya kan tidak bisa ya. Jadi konsentrat dalam hal ini mungkin lebih menguntungkan karena bisa diatur ya demikian ya. Kalau bisa diatur ini bisa kita sesuaikan apakah kurang pekat, lebih pekat, terlalu pekat dan sebagainya. Tetapi, tetapinya kalau konsentrat punya kerugian yaitu perlu kita tes dulu. Ya, perlu kita tes kalau pengenceran 1:100 hasilnya bagaimana, 1:200 bagaimana, 1:500 bagaimana ya. Dan kalau ready to use ya tidak perlu dites karena toh tidak bisa diajarkan mau tidak mau ya itu saja. Tidak ada pilihan lain ya, jadi tidak perlu dites. Tidak ada pilihan lain, hanya tinggal digunakan saja. Silahkan digunakan, tinggal bisa atau tidak digunakan gitu saja ya. Selanjutnya antibodi juga ada dua pilihan yaitu bisa diberikan label enzim atau FETC atau tanpa label. Untuk antibodi primer tentu saja tanpa label ya. Untuk antibodi primer tanpa label. Antibodi sekunder untuk imunohistokimia ya diberi label enzim jelas. Sedangkan antibodi untuk imunofluoresen ya, itu tidak ada primer dan sekunder hanya satu saja yaitu antibodi primer itu diberi label dengan FETC. Jadi dalam membeli antibodi ada tiga pilihan yaitu tanpa label, label enzim atau label FTC ya. Walaupun nanti ada label-label yang lain ada ya mungkin ada berbagai menu yang lain. Yang keempat antibodi itu ada spesies reactivity ya tergantung daripada apa yang mau kita periksa. Bisa spesimen dari manusia, bisa juga penelitian dari mouse, rat atau rabbit. Ini antibodinya berbeda. Jadi jangan sampai spesimennya mouse kemudian diberikan antibodi dengan reactivity human. Tentu saja tidak bisa, begitu juga kalau sebaliknya. Jadi spesies reactivity harus sesuai dengan spesimen yang akan diperiksa. Yang kelima adalah asal antibodi. Ya, ini sering-sering dikacaukan dengan spesies reactivity, padahal berbeda. Asal antibodi adalah antibodi itu dibuat dari mana? Kalau antibodi monoklonal itu pasti dari mouse myeloma. Jadi dari kultur sel myeloma dari tikus, sudah pasti dari tikus ya. Sedangkan antibodi poliklonal itu berasal dari rabbit atau hewan yang lain, bisa pig ya, babi, guinea pig, apa namanya, ataupun kambing, goat ya, atau yang lainnya bisa ya. Jadi bisa kelinci, marmut, kambing ataupun apapun juga ya. Jadi tolong tidak dikacaukan antara asal antibodi dengan spesies reactivity. Kalau spesies reactivity itu adalah bergantung atau cocokkan dengan spesimen apa yang kita periksa. Sedangkan asal antibodi itu dari mana antibodi berasal. Jadi pernah terjadi ya, orang mau memeriksa atau peneliti mau memeriksa jaringan dari rabbit, dari rabbit. Lalu kemudian membeli antibodi yang asalnya dari rabbit. Nah, ini malah tidak bisa ya. Karena antibodi asalnya dari rabbit ini dia reaktif pada yang lain, misalnya reaktif pada human. Tidak bisa. Lah ini kan kok beli dari rabbit. Nah, ini kan memang spesimennya kan dari rabbit gitu jawabannya gitu ya tentu saja tidak bisa ya. Jadi spesimen ini harus sesuai dengan spesies reactivity. Sedangkan asal antibodi itu harusnya ya berbeda dengan spesimen yang digunakan. Kalau di rumah sakit ya spesimennya dari manusia pasti ya. Kalau rumah sakit tapi kalau penelitian biasanya bisa dari mouse, bisa rat, bisa rabbit. Kalau rumah sakit ya human. Nah, karena itu antibodinya ya kalau molekul paling dari mouse, poliklonal dari rabbit demikian ya. Karena tidak pernah ada antibodi berasal dari human, tidak ada ya. Tetapi kalau mau untuk penelitian spesies spesimennya dari rat misalnya demikian ya, maka dia harus dipilih ya, spesies activity dari rat. Nah, asalnya ya bisa saja ya dari monoklonal dari mouse myeloma
atau poliklonal dari rabbit, ya. Jadi ya sekali lagi yang perlu diperhatikan bahwa spesies reactivity harus sesuai dengan asal spesimen diambil. Ya, jadi untuk antibodi yang konsentrat ini perlu dicoba dulu ya, dicoba dulu pada berbagai macam pengenceran ya. Jadi pada berbagai macam pengenceran dan juga pada berbagai macam waktu inkubasi. Jadi misalnya pengencerannya 1:100, waktu inkubasinya 10 menit. Hasilnya bagaimana? Pengenceran 1:100, waktu inkubasi 30 menit, hasilnya bagaimana ya? Pengenceran 1:100, waktu inkubasi 60 menit. Nah, nanti coba lagi pengenceran 1:200, waktu inkubasi 10 menit. Demikian ya. Nah, karena itu dikenal dengan istilah checkerboard titration. Titrasi checkerboard yaitu seperti papan catur ya, hitam putih demikian. Yaitu maksudnya adalah bahwa kita mencoba ya dari berbagai macam eh, waktu inkubasi dan berbagai macam pengenceran. Demikian ya. Dipilih dengan staining intensitas yang paling kuat dan background yang paling lemah ya. Jadi dicari di mana paling kuat staining intensity-nya, yang paling jelas, paling cereng ya kalau bahasa Jawanya itu ya. Tetapi background-nya, background staining atau yang tidak relevan itu harusnya tidak tercat. Jangan sampai nanti karena pH terlalu tinggi maka intensitas kuat tetapi bagian tidak relevan pun tercat. Sebaliknya kalau terlalu rendah, dilusinya terlalu rendah, dia terlalu encer, nanti backgroundnya bagus bersih, tetapi yang mau diwarnai pun hanya terwarnai lemah ya. Itu jika pengenceran terlalu encer, terlalu cair ya. Kalau terlalu kental ya nanti sebaliknya backgroundnya akan meningkat ya. Jadi harus dicoba dulu. Itu adalah untuk yang supernatan atau yang konsentrat. Sedang untuk yang ready to use, ya tidak perlu coba, tinggal mau apa tidak mau gitu saja. Karena toh juga tidak bisa diencerkan ya. Ya, gini ya. Jadi antibody dilution ini dicoba dapat konsentrasi dan waktu inkubasi disebut sebagai checkerboard titration, diberi slide dengan anti staining yang paling kuat, tetapi background staining paling lemah atau tidak ada. Dan ini berubah seiring waktu. Artinya kalau kita coba sekarang mungkin bagusnya satu banding 200 ya mungkin ya dengan waktu 15 menit. Mungkin kalau dipakai 6 bulan lagi atau setahun lagi, 6 bulan lagi mungkin ya sudah lemah ya sehingga ya perlu 1:100 atau 1:50 dengan waktu yang lebih lama ya. Dan kalau sudah setahun lebih mungkin sudah tidak bisa dipakai lagi. Karena itu ketika tidak digunakan waktu lama ya, sekarang digunakan kemudian sebulan 2 bulan lagi digunakan ya perlu dicoba lagi. Tidak bisa. Oh dulu sudah pernah dicoba, tidak masalah, tidak bisa ya. Karena ketika sudah lama maka antibodi ini akan melemah, kekuatannya menjadi lebih lemah. Jadi dia berubah seiring waktu ya. Yang perlu dipahami yaitu antibodi ada antibodi primer dan antibodi sekunder. Antibodi primer ini bisa monoklonal, bisa poliklonal ya. Demikian. Bisa yang untuk blok parafin atau HPE, bisa juga untuk frozen section. Sedangkan antibodi sekunder itu harus sesuai dengan antibodi primer ya. Ada yang untuk pengecanan manual, ada untuk pengecanan mesin yaitu imunostainer. Jadi di sini saya ulangi lagi bahwa imunohistokimia perlu dua macam antibodi, yaitu antibodi primer dan antibodi sekunder. Antibodi primer bisa monoklonal atau poliklonal. Sedangkan imunofluoresan hanya satu macam antibodi saja. Ya, antibodi apa ya? Antibodi primer saja, satu macam saja. Sudah tidak perlu menyebutkan antibodi apa ya. Saya tahu bahwa imunofluoresan antibodi adalah antibodi primer ya. Tidak membutuhkan dua antibodi. Antibodi imunohistokimia membutuhkan dua macam antibodi, yaitu antibodi primer dan antibodi sekunder. Di mana antibodi primer ini sesuai dengan antigen yang akan diperiksa, sedangkan antibodi sekunder adalah sesuai dengan antibodi primer ya. Jangan sampai keliru.
Kemudian juga bahwa khusus untuk blok parafin, ya tadi saya bilang bahwa blok parafin adalah bahan yang kurang baik untuk imunohistokimia karena antigennya banyak yang tertutup, ya epitopnya tertutup. Karena itu perlu ada tahapan antigen retrieval. Ini khusus untuk blok parafin, demikian. Nah, bagaimana caranya? Bisa dengan memanaskan, bisa juga dengan memberikan enzim. Kalau memanaskan itu bisa dipanaskan dengan microwave, ya, bisa dengan pressure cooker atau clav. Microwave ya tentu saja ada khusus, ya, microwave untuk antigen retrieval, ya. Dan itu harganya mahal. Kita bisa pinjam, ya, pinjam, sewa bisa, pinjam ya bisa. Yang paling mudah ya mencari microwave yang untuk masak itu saja, ya. Pressure cooker yang untuk masak itu juga bisa juga, ya. Itu lebih mudah, enggak perlu sewa, enggak perlu pinjam, demikian, ya. Tapi kalau mau bisa pinjam, nah tentu saja pinjamnya itu ya tentu saja tidak gratis, ya. Biasanya pinjam itu ada syaratnya, yaitu kalau membeli antibodi dengan jumlah segini dapat saya pinjamkan gratis gitu, ya. Jadi di sini kalau menggunakan blok parafin atau FPE ini kalau dengan pressure cooker itu, ya, maka itu akan dididihkan sampai 10-20 menit dan ini bisa saja jaringannya hancur, ya. Nah, bagaimana cara supaya tidak hancur, ya perlu diturunkan temperaturnya nggak sampai 100 derajat, mungkin ya 90 derajat, ya. Kalau didirikan kan 100, 102 bahkan lebih, ya. Nah, tentu saja bisa menggunakan lower temperatur misalnya 90 derajat dengan waktu yang lebih lama kalau takut jaringannya hancur semua. Kalau didirikan biasanya jaring itu hancur semua, ya. Jadi di sini kalau menggunakan pressure cooker, ya, atau presto yang biasa digunakan untuk masak itu memang intensitasnya bisa lebih bagus karena efek retrievalnya jauh lebih bagus, tetapi ya tadi hancur semua karena pressure cooker itu suhunya tinggi sekali, ya, bisa 120 derajat Celcius sehingga jadi hancur. Demikian, ya. Karena itu paling enak ya apa ya microwave yang memang khusus untuk jaringan ada namanya itu, ya. Nah, tapi ya tadi itu perlu pinjam atau sewa tadi kalau nggak punya. Ya gunakan microwave untuk masak gitu saja, ya walaupun ya tidak ideal sebetulnya, ya. Demikian hasilnya tentu saja tidak sebagus dengan yang microwave untuk jaringan tadi. Selain itu antigen retrieval bisa juga menggunakan enzim, ya, selain dipanaskan bisa enzim. Jadi bisa enzim, enzim pirolitik contohnya pepsin, ya, protein seka, atau dengan dipanaskan yaitu dengan microwave pressure cooker, atau bisa juga kombinasi keduanya, ya, enzim atau HIR atau enzim ditambah heat induced epitope retrieval. Nah, ini demikian, ya. Jadi bisa kombinasi, bisa salah satu. Ini bergantung pada antibodi primer yang kita gunakan. Dan biasanya tertulis pada datasheet antibodi primer. Jadi tidak bisa semau sendiri atau sesuka sendiri, harus ikuti datasheet yang ada pada antibodi primer. Karena itu kalau beli antibodi primer perlu diminta datasheet. Nah, ini antibodi juga perlu teliti sebelum membeli, ya. Tadi ada monoklonal, ada poliklonal, ada konsentrat, ada ready use, ya. Juga perlu teliti, yaitu apakah antibodi yang digunakan untuk frozen section, ya. Apakah antibodi ini bisa digunakan untuk blok parafin, apakah menggunakan antigen enzim atau panas dan demikian, ya. Jadi memang perlu diteliti sebelum membeli, perlu dibaca dulu datasheetnya. Diminta dulu karena antibodi tidak sama semua, ya. Yang sering terjadi adalah orang membeli antibodi imunohistokimia ternyata beli antibodi ELISA. Demikian, ya. Kenapa demikian? Karena tidak teliti tadi, ya. Memang antibodi untuk ELISA ini lebih murah harganya. Nah, karena lebih murah terus dianggap ini bisa untuk imunohistokimia, ya. Tidak teliti, ya biasanya antibodi ELISA itu walaupun tulisannya bisa, kenyataannya tidak bisa, ya, sering demikian. Karena itu belilah atau carilah atau mintalah antibodi yang memang khusus untuk blok parafin atau disingkat sebagai FFPE, ya, atau bisa juga ditulis IHCP, biasa demikian, IHCP parafin, demikian. Kalau untuk ELISA yang tentu saja tidak bisa digunakan, ya, memang harganya lebih murah tapi tidak bisa digunakan untuk imunohistokimia.
Nanti kadang-kadang orang yang ngotot ya penelitian bersikeras ini tulisannya bisa, padahal sebenarnya tidak bisa ya. Jadi untuk ELISA antibodinya berbeda dengan imunohistokimia. Prinsip metode imunohistokimia ada dua, yaitu direct dan indirect. Direct satu antibodi, indirect dua antibodi. Direct digunakan pada imunofluorescen, sedangkan indirect pada imunohistokimia ya. Jadi kalau direct tadi, maka antibodinya ini langsung diberi label. Labelnya berupa fluorofor. Ini antibodi warna hijau, antigennya warna hitam, antibodinya diberi label yaitu fluorofor yang di sini dikasih lingkaran warna merah. Jadi tinggal objek gelas ya toh, tetesin antibodi, diinkubasi mungkin 15 menit, dicuci, di cover gelas, kemudian dilihat pada mikroskop fluorescen. Artinya sangat sederhana caranya ya. Tinggal tetesi, diinkubasi, dicuci, di cover, dilihat pada mikroskop fluorescen ya. Ini adalah dengan teknik pemeriksaan imunofluorescen, yaitu menggunakan satu macam antibodi dan dilabel dengan fluorescen ya. Ini adalah disebut sebagai direct method ya. Nah, lamanya direct adalah indirect. Kalau indirect ini adalah dua antibodi ya. Dua antibodi ini adalah contohnya demikian, yaitu ada antibodi primer yang warna hijau, di mana dia menjadi antigen, dan antibodi sekunder yang warnanya kuning, agak coklat ini, coklat kuning ya, di mana dia mendeteksi antibodi primer. Jadi antibodi primer ini harus dicari yang reaktif terhadap antigen, sedangkan antibodi sekunder cari yang reaktif terhadap antibodi primer. Dan jangan lupa antibodi primer dibeli yang tanpa label, dan antibodi sekunder dibeli yang ada labelnya, yaitu berupa label berupa enzim ya. Inilah prinsipnya, sedangkan yang kita gunakan ini adalah biasanya adalah menggunakan LSAB atau label streptavidin biotin ya, juga sama seperti prinsipnya adalah indirect, yaitu menggunakan dua macam antibodi ya, yaitu ada antibodi primer warna hijau yang reaktif terhadap antigen dan antibodi sekunder warna kuning coklat yang reaktif terhadap antibodi primer. Antibodi sekunder ini dilabel dengan biotin. Biotin yang kelihatannya seperti panah demikian ya, digambar seperti panah warna biru. Kemudian biotin akan direaksikan dengan avidin yang gambarnya seperti X warna merah, di mana pada avidin tadi dilekatkan enzim. Kemudian baru enzim akan bereaksi dengan mengubah substrat menjadi produk. Produk diberi kromogen, diberikan counter stain, baru kemudian di cover ya. Jadi di sini tahapannya tentu jadi panjang ya, sangat panjang karena dimulai dari persiapan dulu ya, mungkin dengan depanelisasi, kemudian dilakukan rehidrasi ya, demikian ya kan, demikian selalu gitu. Lalu kemudian setelah dilakukan rehidrasi diberikan blocking ya, blocking dari peroksidase, baru kemudian dicuci, diberi antibodi primer, dicuci, diberi antibodi sekunder, dicuci lagi, baru kemudian diberikan avidin ini ya, avidin dengan enzim dicuci, diberikan substrat kromogen, dicuci, baru kemudian diberikan counter stain, dicuci, lalu kemudian diberikan entelan, di cover, lu kan panjang sekali ya. Panjang bahkan sampai 17 tahapan dan bisa membutuhkan waktu 5 jam lebih untuk mengerjakan ya. Sedangkan kalau tadi yang direct ya tidak sampai 1 jam, tidak sampai ya 30 menit saja sudah selesai. Kalau ini ya butuh waktu 5 jam ya. Nah, kalau ada yang teknik yang bisa lebih cepat ya, untuk blok parafin bisa lebih cepat, ini adalah teknik backbone polimer ya, two step polimer lah ini. Ini yaitu dengan antibodi primer, antibodi sekunder, tetapi antibodi sekundernya ini diberi backbone dextran ya, polimer ini di mana dilekatkan banyak sekali enzim yang warnanya biru ya. Ini ya akan banyak sekali enzim warna biru. Karena itu di sini bisa lebih mempercepat ya tahapannya dan bisa lebih jelas ya.
Tapi ya tetap ya lebih lebih cepat yang direct ya tentu saja ya. Walaupun ini ya memang jauh lebih cepat dibandingkan dengan LSAB tadi, label Statafidin Biotin, ya, dan lebih bagus hasilnya ya itu dengan menggunakan two step polymer method, tetap menggunakan antibodi primer, antibodi sekunder. Jadi secara ringkas yaitu imunofluoresan itu punya hanya satu antibodi, sedangkan imunohistokimia tetap butuh apapun juga tekniknya tetap butuh dua antibodi, yaitu antibodi primer dan antibodi sekunder. Antibodi primer akan mengenali antigen, antibodi sekunder akan mengenali antibodi primer. Setelah itu baru diberikan counter stain, ya biasanya hematoksilin saja, tanpa iosin hematoksilin saja, dan kemudian dicuci, baru dilakukan dehidrasi, ya clearing, diberikan mounting, diberi entelan, kemudian di cover, cukup panjang, ya. Maka jadilah zat imunohistokimia yang sudah siap untuk diperiksa di bawah mikroskop. Nah, di dalam proses imunohistokimia ini pH harus dijaga. Jadi sekali lagi bahwa pH wajib dijaga karena itu menggunakan buffer. Buffer itu adalah larutan yang bisa menjaga pH ya. Dikenal tiga macam buffer yaitu buffer asam yaitu citrat buffer, buffer netral yaitu fosfat salin buffer PBS ya. Sedangkan buffer basa adalah tris buffer yang bisa ditambahkan EDTA ya. Jadi sekali lagi dibutuhkan buffer untuk bisa menjaga pH. Kalau pH-nya tidak terjaga, harusnya asam terus naik jadi basa, ya tentu saja dia tidak akan tercat ya. Hasilnya jadi tidak terbaca. Selain itu juga dibutuhkan substrat. Nah, dalam hal ini kalau menggunakan hidrogen peroksidase enzimnya, jadi substratnya harus sesuai dengan enzim ya. Kalau menggunakan enzim peroksidase ya, demikian ya, host reduced peroksidase HRP, maka substratnya adalah H2O2 atau hidrogen peroksidase. Hidrogen peroksidase ini digunakan sebagai substrat, tapi juga digunakan untuk blocking peroksidase endogen pada awal tadi ya. Jadi butuh buffer, butuh H2O2, butuh enzim juga ya, cukup banyak kebutuhannya tadi ya. Jadi pernik-perniknya itu cukup banyak ya. Yaitu enzim ini fungsinya adalah mengubah substrat menjadi produk. Artinya digunakan kalau biasanya menggunakan host reduced peroksidase, maka substratnya adalah H2O2, dan bisa juga alkalin fosfatase. Kalau alkalin fosfatase ya itu beda ya substratnya ya. Yaitu menggunakan naftol fosfat ester ini kalau alkalin fosfatase. Jadi dibutuhkan substrat, dibutuhkan homogen. Kalau HRP, host peroxidase, substratnya adalah H2O2. Homogennya bisa DAB, bisa AEC. DAB yang warna coklat, AEC warna merah. Sedangkan kalau enzimnya adalah alkalin fosfatase, maka substratnya adalah naftol fosfat ester dan homogennya bisa Fastrat TR, Fastrat Fast Blue, bisa Newfusin adalah nama-nama dari substratnya. Ya, biasa dicari yang murah ya, jadi alkalin fosfatase tidak digunakan, cari yang murah, yaitu menggunakan host reduced peroxidase HRP, dan substratnya ya pilih yang TAB kalau terpaksa, baru beli AEC itu pun kalau terpaksa sekali, karena lebih mahal sekali lagi kalau di sini biasanya orang cari bukan cari yang bagusnya ya, cari yang murah demikian, bisa demikian. Jadi di sini ya enzim ini digunakan untuk melabel antibodi ya, yaitu contohnya tadi hydroxyperoxidase atau alkaline fosfatase, tapi bisa juga digunakan untuk antigen retrieval. Hanya saja tentu enzimnya berbeda ya. Kalau yang untuk label tadi kan HRP sama AP alkaline fosfatase. Kalau antigen retrieval ya beda, enggak bisa enzim yang sama ya. Bisa protein KSK atau pepsin. Jangan lupa antigen retrieval itu bisa dipanaskan, bisa juga enzim atau bisa juga keduanya. Itu adalah proses antigen retrieval. Selanjutnya tentu saja perlu counter stain ya. Yang terakhir kan dibutuhkan counter stain di mana supaya negatif bisa berwarna, bisa digunakan hematoksilin itu warnanya ungu, methyl green kalau warnanya hijau, dan methylate blue kalau warnanya biru. Nah, setelah di counter stain kemudian di cover ya, kasih antelan di cover maka siap untuk dibaca.
Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan tentang teknik pemeriksaan IHC. Ini hasilnya ya. Hasil dari IHC ya tentu saja yang positif akan warna coklat, yang negatif ya sesuai counter stain-nya tadi ya bisa biru, bisa ungu, demikian ya. Bisa juga hijau ya. Di sini adalah IHC untuk mendeteksi ada yang makrofag. Ya, yang makrofag akan warna coklat, yang bukan makrofag akan warnanya akan biru atau ungu. Ya, sudah jelas semua? Jadi substrat dan homogen ya. Jadi di sini kalau homogen, kalau enzimnya adalah host peroxidase, maka menggunakan DAB atau AEC ya. DAB warna coklat, diaminobensidin, dan AEC amino etil karbonil warna merah. Enzimnya berarti peroxidase bisa juga alkali fosfatase, substratnya bisa H2O2, ya demikian ya. Bisa juga levamisol, demikian itu substratnya. Bergantung pada enzimnya. Jadi sekali lagi substrat itu harus sesuai dengan enzimnya. Karena enzim itu mengubah substrat jadi produk, nggak bisa suka-suka hati, nggak bisa. Nah ini kalau menggunakan AEC, tampak di sini kalau menggunakan AEC dia warnanya merah ya. Kalau TAB warnanya coklat, kalau AEC warnanya merah. Tapi kalau menggunakan AEC ini harus beli lagi Aqueous Mounting Media, tidak bisa menggunakan entelan. Karena itu biasanya orang tidak suka karena biayanya jadi lebih mahal. Harus harus membeli Aqueous Mounting Media. Sedangkan kalau TAB bisa menggunakan entelan untuk covernya ya, untuk mounting medianya. Nah, ini kalau mau double staining ya, kalau double staining ini ya menggunakan dua antibodi sekaligus ya. Satu bisa warna coklat, satu bisa warna merah. Tapi ini hampir tidak pernah digunakan karena harganya bisa 3 kali lipat ya. Bukan 2 kali lipat karena antibodinya dua, juga bukan berhemat, bukan ya. Tapi justru 3 kali lipat harganya. Karena itu ya kembali kalau di sini selalu orang cari murahnya, maka biasanya ya tidak digunakan. Demikiannya, tapi ini saya kasih tahu aja bahwa bisa ya langsung menggunakan dua antibodi secara bersamaan, ya satu merah, satu coklat, misalnya CD3, CD4, satu prostat karsinoma, satu PIN, mendeteksi PIN, demikian bisa. Kalau imunofluorescen itu harus menggunakan kleokat ya, yaitu tidak bisa pakai blok parafin ya, seperti fluorescence section. Harus menggunakan imunofluorescen. Waktu pemeriksaannya cukup singkat, 30 menit ya. Kalau imunohistokimia bisa 5 jam, ini 30 menit. Antibodi satu macam saja ya, dilabel dengan fluorophore tadi. Hanya bisa untuk flash tissue dan sel smear ya, tidak bisa untuk blok parafin sekali lagi. Dan hasilnya gelap ya, gelap. Jadi ada warna gelap, kemudian hitam, lalu ada warna berpendar, warnanya hijau, demikian ya. Ini adalah hasil dari imunofluorescen. Ini adalah ringkasan dari imunohistokimia dari Prof. Ketut ya. Prof. Ketut Sudiana ini memberikan ringkasan demikian. Nah, untuk lebih jelasnya saya berikan saja, yaitu imunohistokimia adalah metode pewarnaan jaringan yang menggunakan reaksi imunologik dan reaksi kimia. Karena tadi ada imuno, ada histokimia. Reaksi imunologi ditandai dengan adanya reaksi antara antigen dengan antibodi. Reaksi kimia ditandai dengan adanya reaksi enzimatik, yaitu antara enzim dengan substrat. Pada imunohistokin dengan beberapa metode antara lain metode direct, indirect, metode ABC ya, affinity biotin kompleks, metode biotin serta vidin, LSAB, dan sebagainya. Sebelum melakukan reaksi ini, diperhatikan terlebih dahulu dari bahan yang diwarnai ya, spesimennya, jaringannya. Apabila bahan berupa hasil yang berasal dari penyaringan dingin atau frozen section, maka segera dapat dilakukan pewarnaan, kan gitu harus langsung ya. Bila bahan berasal dari sayetan diproses melalui parafin, maka harus dilakukan deparafinisasi sampai rehidrasi, dehidrasi dengan silol ya. Sebelum dilakukan pewarnaan imunohistokimia, sayatan yang diperoleh baik dari frozen section maupun dari parafin yang telah dilakukan deparafinisasi terlebih dahulu harus diberikan peroksidase endogen, maksudnya ya, blocking peroksidase H2O2. Tujuannya adalah untuk menghilangkan endogenus peroksidase karena enzim ini dapat memberikan reaksi positif buksu alias kelihatan warnanya coklat padahal sebenarnya negatif. Setelah diberikan peroksidase H2O2, maka sayatan jaringan tersebut harus dilendam dalam larutan tripsin 0,025%. Tujuannya pemberian enzim kadar rendah ini adalah untuk menghilangkan
debris protein yang terbentuk yang bisa saja akan memungkinkan debris tersebut menutupi epitop dari bahan yang hendak dideteksi ya. Oleh karena itu harus dilakukan pada temperatur 30 derajat Celcius. Nah, ini kalau menggunakan reagen yang baru tidak perlu sudah bisa ya. Temperaturnya pun kalau reagen yang produksi yang baru ini tidak perlu 37 derajat, cukup menggunakan suhu kamar ya. Kalau menggunakan reagen yang lama betul perlu 37 derajat Celcius ya. Nah, ini ya. Selain telah diingat di atas ya, maka untuk membuka epitop tadi ya, antigen retrieval kemungkinan tertutup oleh satu dibris. Agar reaksi antara epitop dengan antibodi diberikan dapat berlangsung tanpa hambatan, maka proses tersebut dapat dilakukan dalam microwave. Tadi adalah antigen retrieval, tapi sekarang sudah ada mesinnya sendiri ya yang khusus. Setelah membicarakan prinsip persiapan dari warna kimia, sekarang bicara prinsip dasar dari masing-masing metode tersebut ya, yaitu yang direct, di mana kalau direct ini menggunakan satu antibodi ya, ini adalah antigennya, kemudian diberikan antibodi yang dilabel, diuji PPS ya, langsung kemudian dilihat dengan mikroskop. Demikian ya. Jadi sederhana, demikian ya. Itu direct demikian. Tapi ini ya hanya bisa untuk fluoresan tadi. Karena itu tadi ya jarang untuk digunakan. Demikian ya. Ini adalah gambarnya dari Robert ya. Kemudian setelah dicuci, dehidrasi, baru di cover dan langsung dilihat. Jadi 30 menit saja akan bisa terlihat ya demikian. Nah, sedangkan yang indirect ini kalau yang indirect ini ya tadi menggunakan dua macam antibodi. Satu adalah antibodi primer, tahapannya cukup panjang ya, deteksi dengan antibodi primer, uji PBS, terus antibodi sekunder ya, tahapannya cukup panjang. Baru kemudian deteksi dengan tadi ya avidin, kemudian substrat kromogen, diberikan counter stain, hematoksilin, ya cuci air, dehidrasi, clearing, baru kemudian di cover. Cukup panjang ya ini yang metode indirect tadi. Demikian ya. Reaksi musiknya BSA, biotin serta fitin amplified ini juga sama menggunakan dua macam antibodi ya, yaitu antibodi primer dan antibodi sekunder. Di mana tahapannya tadi kalau yang antibodi primer dan antibodi sekunder cukup panjang kan demikian ya. Jadi di sini adalah tahapannya di dilihat sendiri dan hasilnya kemudian dilakukan dehidrasi, clearing, baru kemudian dilihat di bawah mikroskop cahaya ya. Jadi keuntungannya bisa dilihat di bawah cahaya. Ya, itu saja ya saya sampaikan ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan mungkin tentang pemeriksaan imunohistokimia. Jadi secara ringkas adalah bahwa pada spesimen itu perlu dilakukan pewarnaan ya. Pewarnaan rutin adalah pewarnaan hematoksilin dan ada pewarnaan khusus histokimia dan pada hal tertentu dibutuhkan imunohistokimia. Ya, tentu biayanya lebih mahal ya, tapi lebih akurat karena menggunakan reaksi antigen antibodi, yaitu menggunakan eh, saat pewarnanya itu diwarnai dengan antibodi. Ya demikian dari saya. Ada lain yang mau disampaikan? Kalau tidak ada ya sudah selesai. Saya sampai di sini saja ya. Ya, tidak ada yang bertanya, tidak ada yang mau menyampaikan. Saya akhiri di sini saja. Terima kasih untuk partisipasinya ya. Nanti tolong screenshotnya dikirim ke saya, absensinya ya.